Kanker serviks, jenis kanker yang disebabkan oleh infeksi virus HPV yang menyerang bagian paling bawah dari rahim atau serviks. Di tahap awal, penyakit ini hampir tidak menunjukkan gejala yang nyata, sehingga seringkali tidak disadari penderitanya. Namun jika dibiarkan, kanker serviks dapat berkembang dengan cepat dan mengancam nyawa. 3 perempuan penyintas kanker serviks berikut akan berbagi cerita mereka saat pertama kali mendengar vonis yang mengubah hidup mereka. Apa yang mereka rasakan? Apa saja tanda-tanda awal yang muncul? Atau justru tak disadari? Simak kisah mereka, karena bisa jadi cerita ini menyelamatkan hidupmu. Pasien pertama adalah Pamela. Ia sempat menolak undangan pemeriksaan serviks rutin selama hampir 1 dekade karena merasa tubuhnya masih sehat. Hingga suatu hari di tahun 2013, ia mengalami pendarahan tak wajar yang membawanya ke ruang rawat. Dokter kemudian memberi kabar buruk, kanker serviks yang dideritanya telah menyebar ke usus, kandung kemih, dan kelenjar getah bening. Tumornya bahkan sebesar bola tenis dan tak bisa dioperasi. Berjuang untuk sembuh, Pamela menjalani 10 sesi kemoterapi, radioterapi harian selama 6 minggu, dan 4 sesi brachyterapi. 5 tahun kemudian ia berhasil dinyatakan sembuh. Cerita lain datang dari Patty, seorang pensiunan polisi. Ia mulai mengalami pendarahan di luar siklus haid beberapa bulan sebelum pensiun. Awalnya, ia kira itu hanya stres. Namun pendarahan berlanjut disertai perut kembung dan kelelahan. Patty kemudian didiagnosis menderita kanker serviks stadium 2B. Ia juga menjalani kombinasi pengobatan radiasi, kemoterapi, dan brachyterapi. 9 bulan setelah terapi intensif, tumor hilang dan Patty dinyatakan bebas dari kanker. Gejala yang lebih membingungkan dialami oleh Rose yang membuatnya harus beberapa kali periksa ke dokter. Di usia 37 tahun, ia mulai merasakan nyeri ringan seperti kram di perut kanan bawah. Pada Juli 2009, Rose memberanikan diri untuk memeriksakan keadaannya ke dokter, kemudian ia didiagnosis infeksi saluran kemih. Namun, gejala yang dialami Rose tidak membaik dan bertambah gejala lain. Suatu hari, Rose mengalami pendarahan hebat dan masuk ke ruang gawat darurat. Saat itu dokter meminta Rose untuk latihan peregangan untuk mengatasi rasa nyeri punggung dan radang sendinya. Setahun kemudian, Rose menjalani operasi punggung. Namun, siapa yang menyangka? Ternyata ditemukan massa padat sebesar 6 hingga 8 cm di area serviksnya. Ia akhirnya divonis menderita kanker serviks stadium 4 yang tak bisa dioperasi. Meski begitu, Rose menjalani kemoterapi mingguan, 30 kali radiasi, dan 5 kali brachyterapi. Pada akhir tahun 2010, 1,5 tahun setelah gejala muncul, Rose berhasil menyelesaikan seluruh pengobatan. Kisah mereka menunjukkan pentingnya deteksi dini dan pemeriksaan rutin. Kanker serviks bisa dicegah bahkan disembuhkan jika terdiagnosis sejak awal.